Makanya ini bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI. Coba tanya sama Pak Hendi. Saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petra Niaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog LKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patra Niaga. Termasuk LPG semua. Lalu misalnya pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Kata mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patra Niaga? Bilang mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. e-katalog itu LKPP orang kita bos pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan e-katalog, karena udah dibeli dari subholding Patra Niaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra. Ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu itu nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh. Kalau Anda ngisi bensin di SPBU, kenapa dibilang nggak boleh ngerokok? Karena ada uap. Oksigen sudah ada. Kalau Anda pakai HP saja, ada penyebar listrik, meledak. Nah, tangan kekuasaan yang waktu terlibat. kita cerita orang dalam gitu ya. Waktu Bapak jadi komut, udah mendengar cerita-cerita ya, ini? Kan kita nggak tahu. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah, impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Jadi kalau mau dijalankan lagi procurement 46%, saya jamin bisa dapat $6 miliar kita. Saya bawa seluruh tim procurement dengan konsultan membuat digitalisasi seluruh procurement. Termasuk kerjasama LKPP, direksi ngeyel plan. Untuk membuat di LKPP, udah kasih dulu di LKPP itu ya. Ada satu halaman khusus DKI teman. Ya. DKI itu khusus. Nah LKPP udah sepakat sama saya untuk membuat satu laman khusus Pertamina. Tapi yang bisa masuk ini semua kan mesti orang Pertamina. Kagak dikerjain. Datang lagi, panggil lagi, ngeyel lagi, panggil lagi, ngeyel lagi. Itu yang jadi menduga. Ini barang dipakai terus. Kenapa mesti tender tiap 3 bulan? Ya. Ini barang jelas kok. Kita ada LKPP kok. Kenapa mesti gitu pusing? Lalu saya sudah sampaikan juga. Angkutan semua mesti kita. Harga mesti flat. Yang pakai alfa, beta, hitungannya nggak masuk akal. So ya, saya minta tunai dihilangkan dari seluruh SPBU. Minta ke Riva nih? Ya, bikin. Termasuk soal untuk
Gods ngukur semua digital. Tapi yang mereka bikin tuh nggak, Gods sama Telkom ngukur tangkinya. Gue nggak mau, gue bilang, lu jangan perkeliruan di kampung kan namanya perkeliruan ini. Buat apa gue mengetahui isi tangki? Itu mah pembeli solar minyak habis dia akan telepon kita dong. Ngapain lu habisin triliunan kerja sama Telkom untuk ngukur tangki di dalam berapa? Gue pengen kayak itu tuh, saingan lu tuh, AKR. Gue udah datangin tempat dia, AKR. Habisin cuma 300-an juta. Ukur nozzle-nya dong. Gue pengen nozzle itu digital, bos. Sehingga di dalam Nggak lagi room, manual ya. di dalam control room saya tahu nih orang ngisi minyak berapa. Lalu kita akan beli akuisisi Chevron. Saya bawa anak-anak Chevron itu membangun IEDCC waktu itu, integrated data system ya. Sekarang dia bikin jadi semacam hub, data hub. Itu saya yang bikin. Sehingga saya bisa kontrol minyak yang keluar dari perut bumi, berapa barrel per hari, harus input data. Sampai angkutan kapal berapa lambat, begitu dia lambat, gua tahu dia kencing. Telepon si kaptennya. Kalau kapal melambat, dia 5 knot atau 1,5 knot, ini pasti pindah barang. Pengadaan apa yang lebih gila lagi? Ada barang, pengadaan di kilang berbeda, dengan nama berbeda, dengan PT berbeda, itu bisa masuk. Itu saya temukan. Dapat laporan, lalu saya bikin. Kenapa bikin digitalisasi pengadaan? Misalnya PT Basuki Purnama, untuk supply masuk ke Pertamina. 1 nomor. Ada ketemu PT Basuki titik Purnama, 2 PT. Sama. Di pengadaan 1 ruko, kenapa barang kita bisa unplanned shutdown? Gara-gara banyak supplier kontraktor tidak kompeten. Sudah melampaui kemampuannya. Karena dia tipu dengan nama. Belum lagi harga berbeda. Itu semua kita tangkap. Bapak nuduh. Bagi saya sederhana. Kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu. Mau kasus PT Timah, mau siapa. Kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Jadi, lakukan tapi tidak Anda lakukan. Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan. Karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Maka saya tidak pernah menyesali. Saya sama bilang, itu the art of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan. Sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Tidak melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal ya Pak berarti? Bagi saya tidak akan pernah menyesal. Kalau menyesal apa? Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut.